warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pecinta pesan aji, para pecinta keris, para sedulur-sedulur ingkang punya rasa memiliki kebudayaan nenek moyang kita, monggo sareng-sareng kita berbagi. Di sini kami tidak ingin mempraktekkan atau sombong, riak, tidak ada, tapi sekedar hanya berbagi. Gitu. Mungkin saudara-saudara sekalian ada yang lebih tinggi ilmunya, ada yang lebih mengerti, monggo. Dan saya juga selalu membuka kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Selamat sore Ki Agung. Sore Mas Ridwan dengan Mas Wahyu. Jadi di sini kami mau berbicara tentang jenis-jenis besi tadi ya. Nah, kita melanjutkan, ada pulosani, ada apa itu tadi? Ada parinduaji, ada Wrani, ada kumbaya, ada apa sebenarnya karangkijang dan sebagainya, terus mangangkang. Nah, berarti yang belum kita bahas tadi karinduaji, mangangkang, kemudian Wrani, yaitu ya. Nah, oke. Monggo diterangkan ya antarane karinduaji itu bagaimana, mangangkang itu bagaimana, terus kemudian Wrani atau wulung itu bagaimana. Monggo. Kalau pertanyaan Mas Ridwan saya jawab, nanti kita bicarakan dan kita buktikan untuk keasliannya, kerisnya, empunya siapa itu biar jelas. Ini kekuatannya, empunya zaman dulu memang empu beneran, dengan sekarang itu bisa dibedakan dari bahan bentuk keaslian pusaka. Contoh kayak pulosani itu warna bentuknya keris itu banyaknya hitam dan tidak bisa semua polos, tidak bisa. Mesti ada beberapa campuran, karena besi pulosani itu raja-rajanya besi yang diambil untuk polasan. Contoh dari besi dari ini ya Mas. Nah ini warna hitam ya, di sini diletakkan di sini. Nah ini ada namanya besi pulosani yang hitam setengah-setengah kayak putih, ini pulosani. Nah ini pengaruhnya biasanya di rezeki kalau orang-orang dulu. Untuk menarik kayak kekuatan untuk berusaha gitu, itu pulosani. Dan itu harus dikasih orang yang tingkatan menengah ke atas, itu pulosani. Iya terus. Nah, terus itu Karinduaji. Karinduaji itu warnanya putih agak kehitaman. Nah itu biasanya untuk pamor Mas, untuk pamor yang kaitan dengan putihnya itu mengkilap gitu, kayak monel gitu ya. Nah ini Mas, ini yang banyak, ini karinduaji. Ini pusaka sangat tua dan bagus. Nah itu kan ada putihnya. Nah ini ada pulosaninya di sini. Mesti dipakai sini. Ini pulosaninya di sini. Ciri-ciri orang-orang pungkulnya pakai besi pulosani letaknya di sini. Kayak gonjo ini ya. Di gonjo. Nah yang putih ini nanti karinduaji. Lain putihnya agak budak. Kalau kumbaya itu gilap. Bujanya kayak pamor, gilap gitu. Ada cahayanya. Bercampur dengan meteor biasanya gitu. Yang karinduaji itu ya. Ini campur dengan meteor nggak mungkin bening apa sih, klip gitu ya. Nah kalau mengangkang dan karangkijang, mengangkang dulu Mas. Mengangkang itu bahannya dari upas-upasan ular itu empu dulu disabdo jadilah pusaka yang bentuknya ular kayak Nagaraja, Nagasastra, terus ada tumbak Karawalan ini. Oh, yang katanya mengangkat berdapur ular ya? Iya, berdapur ular. Itu biasanya kayak Nagasastra, Sagu Enten itu seperti itu. Nah itu. Kalau itu tadi mengangkang karangkijang, terus yang ini Wrani atau wulung itu? Wrani itu wulung itu besinya bahaya Mas. Biasanya kalau kena tangan, sagu gatel keduanya, tangannya itu melonyok gitu. Iya ngasih itu gitu. Mesti leleh gitu. Karena itu besi itu biasanya dibuat pusaka pulang ini untuk perang. Itu
itu bahaya itu. Iya. Itu besi perani seperti itu. Jadi ada keris, nah itu biasanya diletakkan di keris yang kecil-kecil. Ya untuk panah, untuk bidor gitu. Terus ada raja bertarung dengan raja itu ya. Nah itu biasanya businya ulung atau rani itu ya. Itu banyak itu. Biasanya pusaka kecil. Itu kalau belum tusuk, jangan kena bajunya masuk beret itu. Bisa lumpuh orangnya. Bukan warangan raja. Bukan, asli, memang punya daya tarik. Asli besinya. Asli besi. Contoh magnet itu kan asli, nggak bisa dibuat. Nah itu untuk apa? Kalau zaman sekarang ya banyak untuk motor, ini kan ada magnetnya. Iya. Ya itu kan nggak bisa diakali kayak nggak bisa. Nggak bisa. Ya seperti itulah. Keaslian besi zaman dulu itu seperti itu. Cuma orang-orang sekarang banyak yang nggak tahu ini. Nggak tahu. Apalagi planet bumi di depan dimasukkan di dalam, kalau diwayang tayangan berapa itu kan ada daya tarik magnet planet bumi. Ya, gravitasi itu emang pusaka itu. Orang pusaka itu ya. Iya, untuk bom atom neutron ya itu yang diambil itu. Kekuatan sangat nyangga bumi iso ini. Bayangkan itu. Bayangkan pusaka ya. Material itu ya, material Iya. itu. Jadi nenek moyang kita dulu itu sudah seperti itu. Ilmu Wah, jangan kalah dengan orang barat. Orang barat pakai alat musik kawat ya. Tanah Jawa gamelan itu bahannya dari apa? Perunggu, coba mahal mana? Masih kekuatannya sangat luar biasa. Iya, Kayak itu. Gongnya itu gong suan itu sangat luar biasa. Ada Karindu Haji, Mangangkang, Karangwijang, Mangambal, Perani dan sebagainya itu ya. Nah, Pulau Sani dan sebagainya. Nah sekarang ini gini, ini bisakah Ki Ageng itu mempraktekkan suatu keris ini punya energi atau enggak? Ada. Ini saya membuktikan bisa ya. Nah ini namanya pusaka ini, kalau saya lihat dari bentuknya, bahannya, keasliannya itu sangat luar biasa. Iya. Saya juga pernah pikir yang tidak masuk, tak masukkan dengan benda ini, nanti dipegang sama itu Pak Mas tadi. Ya, nanti ini gerak apa enggak, digerakkan apa enggak kan nanti yang tersasar itu. Oke. Kalau dengan saya bisa ini ya? Bisa ini. Semoga coba Mas Duan ini sama-sama baca bismillah dulu. Saya pegang gini? Iya. Pegang? Ya. Saya pegang? Ya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Mas Duan dikosongkan pikiran, iling ingat pada Allah. Sebenarnya ya kan, dikosongkan, penyatu ya, ini ada pusaka bikinan ibu, bukan pusakanya yang punya power, semua ada kekuatan Allah. Ya, inilah. Jadi ini masuk ke sini. Ini tidak kita gerakkan. Ini kalau kita teruskan tak kuat, kencang. Kalau bisa, kalau nggak ada orang ya, bisa putus pusaka itu keluar. Ini korban salah satunya seperti itu. Itu pengalaman saya itu. Jadi kan nggak tak gerakkan. Memang kemasukan dari nur cahayanya ini, kita ya punya power kekuatan, masuk menyatu dan getaran. Jadi membuktikan kita kalau ini benar gitu loh. Karena jatuhnya kalau pusaka biasa nggak bisa. Karena kecil, cuma ini sangat kuat banget. Energinya sangat kuat. Ini kalau menurut Ki Ageng ini jenis pusaka apa ini? Pusaka kalau saya ya Kiai Jalak atau Kiai Jalak Muri apa Jalak. Tapi itu main. Terus besinya, ini besinya terdiri dari apa tadi? Ini besinya Karindu Haji ada, Mangangkang ada, terus itu Pulau Sani juga ada yang hitam. 3, makanya kekuatan sangat luar biasa. Memang kekuatannya itu memang asli dari besi. Dari besi. Contoh kita punya magnet aja, kalau sepeda motor nggak ada magnetnya mana bisa menguruk, nggak bisa gitu. Ya itu alaminya seperti itu. Kalau kita gerakan, kalau ini bentuknya ular asli ya, nah saya panggilkan itu nanti itu gerak, benar gitu. Ya bisa gerak. Cuma ini kan lebih baik ini daripada itu. Soalnya kita harus pakai malam, terus hari Selasa Kliwon kita manggil periwangan yang pusaka itu yang ular ya. Terus kalau apa ya,
Ada ini, katanya ada yang pakai dupo, terus ada yang pakai minyak javaron, ada pakai minyak wisin, terus ada lagi pakai apa itu, itu bagaimana menurut? Ya, menurut saya itu ya tergantung pendalamannya dia. Dia panggil kodam, ada yang menghormati, ya itu nanti bentuknya mimpi. Mimpi ketemu orang tua, apa ketemu siapa gitu. Itu kalau dipanggil kodamnya. Tapi kalau dipanggil cara hipnotis itu yang pengalaman teman saya juga bisa berdiri itu banyak. Cuma itu bukan nilai kodam yang sini. Soalnya saya pernah melakukan itu bukan dari sini. Mengambil dari kekuatan dia punya. Kayak hipnotis itu berdiri sendiri. Kayak sulap gitu loh. Nah ini pengalaman. Kalau yang bener ya pakai itu menghormati pusaka punya, terus keasliannya, terus apa budayanya seperti itu. Nanti ketemunya si sugestinya itu ke pengalaman saya ya mimpi. Nah, katanya gini, itu kan orang-orang itu kan kalau punya keris itu ya, itu katanya harus dikasih minyak tadi loh, harus dikasih hiu, dupo, kembang telur. Nanti itu maksudnya apa tuh, ngasih makan pada si isinya kodam itu. Menurut saya itu menghormati. Karena belum ada lainnya agama. Orang Kapitayan, orang-orang kejawen, orang yang kepercayaan itu pakai seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang ayat dan zikir ya nggak usah pakai minyak atau nggak apa-apa ya. Tapi harus kontinu sama. Cuma kalau pakai budaya kembang telon yang pakai minyak itu bukan makannya enggak, ya cuma menghormati empunya yang menghormati kekuatannya. Kalau saya ada di Tuhan, cuma kan bedanya menghormati, menghargai itu kan lebih sempurna gitu. Saya akan budaya. Tiap malam Jumat dikasih kembang telur, terus kadang dikasih hiu. Ya itu menghormati yang pusakanya. Kadang dikasih apa itu? Minyak. Nanti kalau minyak itu biasanya kalau minyaknya nggak bagus ya kasihan terusnya nanti naik karatem. Kalau yang bagus biasanya minyak apa itu? Minyak itu misik yang kental dicampur dengan minyaknya itu apa yang itu jahit itu kan keraknya bisa itu nggak apa-apa. Jadi berapa persen campur kasihkan ini nanti kerak semua untur. Ada minyak apa itu yang itu jahit itu. Iya. Kalau saya itu, tapi saya pernah beli jabaran itu pusakanya sama minyak itu akhirnya terlambat terus naik karatem gitu. Oh ya, terus itu tadi ya untuk memanggil kodam itu ada doa khusus atau yang yang tergantung kembalinya. Menurut pengalaman saya ya dikir apa ya itu kalau saya dikirnya pakai la ilaha illallah. Itu aja. Allah Akbar dulu, Bismillah, mati, Allah Akbar terus pikiran sama hati itu nggak boleh kemana-mana mencerah. Jadi cahaya. Namanya Allah itu kan Nur Muhammad kan, nurnya jadi menyatu. Terus ini juga mempunyai daya tarik menyatu. Dia kan mempunyai yang bikin. Ini juga kita panggil. Kalau enggak ini tadi kan saya pengalaman jenengan untuk mengetahui ini ada enggak ya cuma itu aja. Saya rasa cukup sekian ya Ki Agung. Saya juga terima kasih banyak atas banyaknya pengetahuan atau banyaknya ilmu yang saya dapat tentang perkerisan, karena kami ini masih tahap belajar, sehingga kami perlu berbicara atau ngangsu kawruh dari orang-orang yang memang paham tentang jenis-jenis keris, macam-macam keris. Sebab apa ya, sebagai manusia kita selalu ada kekurangan dan ada kelebihan. Si A punya kelebihan, si A punya kekurangan. Jadi kita harus saling mengisi, tidak saling menjatuhkan. Jadi kita mudah-mudahan dengan berbudaya ini kita bisa menguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri peninggalan leluhur kita. Tidak ada niat untuk yang lain-lain kecuali hanya menguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri budaya leluhur kita agar dilestarikan oleh anak cucu dan jangan sampai
Saya rasa cukup sekian dulu. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.